peace, ethnic ya. Oke, jadi ini adalah cara-caranya, contohnya beginilah misalnya atau yang semua nanti bisa ditampilkan di dalam, spotlight. Ada tren global, bagaimana kita mengangkat lokal konten kita menjadi gaya yang trendsetter, populer, atau basic, itu adalah sebagai identitas lokal kita. Ya, jadi nih sekarang kita harus tampilin gimana sih desain yang bagus nih? Dia harus mencari kemungkinan antara menghubungkan tradisi dan modernity. Contohnya, ini ada satu teori yang sangat bagus dari Mas Adi Nugraha, satu dari pakar dari desain produk, Dr. Adi Nugraha. Saya pinjam teorinya ini. Jadi ada 6 unsur tradisi menurut Mas Adi. Ada utility, ada material, icon, konsep, shape, dan teknik. Kalau disingkat tuh katanya kalau Mas Adi bisanya how to mix gitu ya. Biar gampang katanya ya ingetnya how to mix. Oke, jadi artefak ini setiap produk punya 6 unsur ini. Baju kita, produk kita, entah busana, kain, atau apapun, sepatu, tas, dan sebagainya, pasti punya 6 unsur ini. Kita lihat ya, materialnya. Di mana nih materialnya? Apakah woven, non-woven, knitting, bahan alam, kulit, atau apa lagi. Semua itu adalah poin yang pertama. Ada material, pasti kan? Namanya juga produk, pasti ada materialnya. Kemudian ada shape-nya, ada bentuknya, ada strukturnya, ada shape-nya, ada size-nya. Mau ukurannya besar kecil, bentuknya bentuk yang persegi panjang, bentuk-bentuk dress, bentuk outer, bentuk apalagi macam-macam lah itu ya. Semua mau tas, sepatu itu shape-nya semua. Kemudian ada tekniknya, bagaimana teknik pengerjaannya, teknik produksinya, cara ngejahitnya gimana, ada teknologinya, bagaimana peralatannya, keterampilannya, berhubungan dengan tradisional, mau di batik, tenun, anyam, sulam, tie-dye, dan sebagainya. Oke. Ada apa lagi? Utility-nya, ada fungsinya. Ya bagaimana sih ini untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan, misalnya kalau zaman dulu nih banyak gaya-gaya militernya, mungkin kalau di sekarang tampilannya seperti ini sampingnya tuh. Atau orang kerja zaman dulu di sawah menanam padi, atau kerja di kantor pada tahun 40 50-an udah mulai masuk seperti itu. Misalnya konsep-konsep utility yang mana nih? Baju kita yang kita buat ini fungsinya apa? Apakah itu baju untuk hangout, atau busana muslim, atau busana untuk apa namanya, eee, leisure, atau untuk sport, atau untuk apalagi itu utility-nya ya. Jadi pasti ada hubungannya dengan kebutuhan dari pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pasar kita, pelanggan kita. Jadi ini ada hubungan dengan itu, berarti pasti barang kita harus mempunyai makna tadi, useful-nya ya. Dan ada juga ikon. Jadi kita bisa ambil ini menjadi ikon apa nih? Kayak tadi misalnya kalau misalnya baju baju, pengantin ikonnya menggambarkan femininity-nya dan sebagainya. Kalau kita hubungkan dengan budaya, tradisi menjadi ikon apa? Bisa diambil warnanya, grafisnya, ragam hiasnya, ornamennya. Jadi ada image-image apa yang kita bisa angkat dari produk-produk, yang berhubungan dengan tradisi. Konsepnya yang juga penting adalah, oke, kita mau mengangkat konsep lokal, apa sih yang kita ambil? Konsep apanya nih? Misalnya norma-normanya, adat istiadatnya, nilai-nilainya, kepercayaannya. Misalnya contoh gambar nih anak-anak dari, Baduy ya. Baduy kan sangat menghargai alam, menghargai, kemandirian dan sebagainya. Atau dengan upacara-upacara yang dilakukan oleh teman-teman kita di Bali misalnya ya. Oke, udah itu ada semua ya. Jadi ada 6 unsur tadi, berarti kan ada 6 unsur yang ada hubungannya dengan modernity, ada 6 unsur yang berhubungan dengan tradisi. Jadi kita caranya gimana? Menggabungkannya. Jadi kita lihat aja berhubungan dengan modernity ada unsur apa aja, berhubungan dengan tradisi bagaimana, ini bisa kita gabung sehingga yang tradisi tetap update, tetap ada, tapi tradisi itu mendapat nilai yang baru, value-nya baru karena ada berhubungan dengan modernity. Jadi kalau digambar gini, jangan rumput, jangan pusing ya. Itu ada modernity, ini ada tradisi, di-mix aja. Akhirnya yang keluar yang di bawah, lihat. Yang di bawah. Yang di bawah materialnya mengacu kepada modernity misalnya. Tapi kalau shape-nya mengacu kepada yang tradisi gitu ya.
Ada shape juga, ada utility juga di modernity dimasukin nih. Jadi shape-nya ada tradisi sama ada modernity, ada dua-duanya. Tapi utility-nya berhubungan dengan activity yang ada di modernity ya, dan seterusnya gitu. Oke. Ya, kita lihat contohnya. Ini contoh baju ini. Kalau shape-nya kita lihat tradisi sama modernity ya. Gayanya kan, gayanya ada gaya kayak sarung-sarung dikit, agak-agak tradisi dengan atasnya kemejanya dan sebagainya, itu dengan outernya itu sangat modernity. Materialnya berhubungan dengan material tradisi sama modernity juga. Dia ada pakai kain-kain tenun-tenunnya, tapi juga ada bahan-bahan yang kekinian, masa kini. Utility-nya otomatis modernity, ya gaya hidup anak muda sekarang. Tekniknya juga modernity. Nah, mungkin juga tekniknya ada tradisi, misalnya ada pakai sulamannya, pakai apa lagi, ya. Ikonnya gaya yang tradisi, jadi mengacu kepada tradisi budaya masa lalu. Misalnya contohnya ini juga, gitu. Oke. Nah, contohnya jadi sekali lagi, misalnya kalau kita ambil inspirasi lokal Bali lah, anggap contoh materialnya kita pakai apa nih? Materialnya pakai kain poleng Bali atau pakai kain de Bali, berarti kan ada unsur tradisinya materialnya. Tapi saya mau gabung sama denim, boleh juga. Jadi bisa materialnya ada unsur tradisi sama modernity atau enggak saya materialnya mau modernity semua. Saya mau ambilnya mau denim doang, nggak mau pakai kain-kain katun, linen dan sebagainya, nggak mau pakai kain tradisional. Boleh juga, mungkin unsur tradisinya muncul di bagian lain. Ya bisa di ikon-ikonnya. Misalnya ada unsur bunga kamboja atau ada gambar apa barongnya atau ada apalah, bisa juga ada ikon-ikonnya. Konsepnya tradisinya bicara tradisi Bali dengan upacara-upacara Bali misalnya, atau teringat dengan suasana alamnya dengan purenya bisa juga ya. Jadi ambil konsepnya apa nih? Atau masyarakat Bali mau yang modern, kita lihat Bali itu percampuran budaya tradisi dan modern. Kita lihat di satu sisi ada dengan semua kafe-kafe, di sisi lain tapi samping ada pura misalnya. Gabung antara tradisi modernity. Boleh juga shape-nya mau mengacu, shape-nya saya mau ambil gaya-gaya Bali nih dengan kemben-kembennya. Bisa diambil seperti itu atau enggak peduli dengan gaya Bali, maunya gaya yang shape yang sekarang kekinian dengan yang loose, longgar dengan asymmetrical, boleh juga. Tekniknya mau ambil teknik-teknik yang ada di Bali dengan gaya-gaya dari teknik dari penenunannya, teknik dari pembuatan busananya, bisa juga mau ada hand painting-nya gitu ya misalnya. Oke. Utility-nya mau dihubungkan dengan masa lalu juga bisa, dihubungkan dengan masa kini juga bisa ya, kekinian seperti apa. Itu kira-kira caranya. Mudah-mudahan tidak bingung, mudah-mudahan membantu teman-teman bagaimana mengambil unsur tradisi dan modern. Tapi yang paling penting yang harus diingat adalah bahwa kita harus mengambil kekuatan lokal sebagai keunikan, sebagai inspirasi, sebagai identiti kita. Oke, terima kasih Mbak Iba. Mudah-mudahan nggak kecepatan. Aku agak ngebut nih. Kecepatan dikit sih, cuman kita nyimak. Oh ya, siap. Kalau Bu Dina udah di luar kepala ya, kalau kita masih di dalam kepala masalahnya. Oke, Bu Dina terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ada pertanyaan menyangkut tadi materi yang disampaikan Bu Dina, silakan jangan ragu-ragu ya. Langsung chat di kolom chat room pertanyaan-pertanyaannya, tapi nggak bisa jawab sekarang. Nanti setelah semua materi tersampaikan oleh narasumber, baru kita akan bahas satu-satu ya. Nah, di link chat juga sudah ada tuh di chat room link mengenai e-katalog yang tadi Bu Dina sampaikan. Silakan diisi database untuk ZIPOM-nya, kemudian juga bisa mengupload foto ya, foto sekaligus keterangan produknya itu di link yang sama, juga ada PIC-nya di situ, dan juga jangan lupa info intip-intip link Spotlight juga ya Bapak Ibu sekalian di @spotlight_indonesia_ dan juga Spotlight IFC 2002 bintang. Dan lanjut saja saya akan mempersilahkan narasumber yang kedua, yaitu Mas Weda Gita. Mas Weda akan mengupas tentang bagaimana proses desain menggunakan wastra Indonesia. Silakan Mas Weda. Oke, selamat siang semua. Terima kasih Mbak Iba atas waktunya. Ya, izin saya share screen terlebih dahulu. Monggo. Ya, apakah materi saya sudah terlihat di layar ya? Sudah. Sudah, Mas. Oke, baik. Ya.
Baik, perkenalkan saya Weda Gita. Saya salah satu anggota dari Indonesia Fashion Chamber ya, dan juga saat ini kesibukannya mengajar gitu. Jadi dosen di Universitas Ciputra Surabaya. Nah, mungkin nyambung dengan materinya Mbak Dina sesuai dengan topik hari ini ya. Saya mungkin akan menjelaskan tentang proses design development khususnya ya yang mengaplikasikan wastra tradisi seperti itu ke desain yang kontemporer. Oke, jadi saya mulai saja dengan penjelasan saya yang pertama. Kita harus mengenal dulu ya apa itu ready to wear fashion gitu ya. Jadi ready to wear fashion ini adalah merupakan produk busana siap pakai gitu ya. Walaupun dia siap pakai, tetap saja misalnya kita sebagai pelaku industri kreatif atau sebagai desainer itu kita harus tetap melihat keunggulan dari jenis bahan yang kita gunakan gitu ya. Kualitas juga kita perhatikan dan juga yang terpenting adalah image brand yang eksklusif gitu. Nah, adapun karakteristik dari ready to wear ini yang pertama itu adalah desain yang kita buat ini memiliki apa ya istilahnya mudah gitu, mudah untuk perawatannya itu mudah. Kemudian karena dia busana siap pakai berarti harus perawatannya juga nggak yang susah-susah amat gitu ya. Jadi gampang, kemudian memiliki model yang beragam atau mix merchandise sehingga nanti produk yang satu dengan produk yang lainnya itu bisa dipadu padan atau di mix and match gitu ya. Kemudian ada menggunakan standarisasi ukuran. Nah, karena ini produknya itu tidak dibuat untuk satu individu gitu ya, klien tertentu, jadi karena dia produk siap pakai maka dibuat dengan standarisasi ukuran ya. Dan standarisasi ukuran ini juga bermacam-macam ya. Ada yang misalnya seperti banyak contoh yang kita lihat di pasaran, misalnya dia menggunakan ukuran standar small, medium, large, kemudian sampai extra large seperti itu. Atau mungkin nanti ada standarisasi ukuran yang lain gitu. Nah, ini tergantung. Kemudian karena dia siap pakai berarti dia tanpa alterasi atau pengepasan gitu. Jadi customer datang ke toko gitu ya atau ke butik gitu, produk ini sudah siap gitu. Tinggal nanti customer yang menyesuaikan size mana yang kira-kira cocok dengan kebutuhan badannya seperti itu. Nah, dari segi harga ini juga mungkin berbeda dengan misalnya kalau private order gitu ya. Jadi harganya juga mungkin terjangkau. Dan ini nanti di kategori mengenai masalah harga juga akan berhubungan dengan jenis kategori ready to wear yang seperti apa ya. Setelah ini saya akan bahas. Kemudian tetap saja ketika kita membuat satu koleksi ready to wear itu harus ada konsep cerita atau temanya. Nah, tadi tuh Mbak Dina juga udah bahas ya mengenai bagaimana mencari inspirasi gitu ya, kemudian menuangkan identitas dan kemudian membuat sebuah konsep cerita gitu untuk busana ready to wear. Terus di konsep ready to wear ini juga karena kalau kita berbicara dari segi bisnis gitu ya, kenapa tren menjadi patokan di konsep ready to wear ini? Karena kan itu tadi kita melihat selera pasar maunya apa gitu ya, inginnya seperti apa. Jadi kemudian kenapa ready to wear ini sangat erat atau sangat apa ya istilahnya dekat gitu ya dengan perubahan tren seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari kategori berdasarkan volume produksinya, jadi kita bisa bagi nih konteks ready to wear ini ke dalam dua kategori. Yang pertama mass product, kemudian ready to wear deluxe. Nah, kalau yang mass product ini mungkin dari segi jumlah produksinya itu jauh lebih banyak gitu ya, jumlahnya massal.
misalnya ratusan bahkan ribuan gitu dalam satu item atau satu modelnya misalnya gitu. Nah kemudian karena dia dibuat dalam jumlah yang banyak, maka mungkin kalau kita lihat dari segi desain atau model dan detailsnya itu biasanya lebih sederhana atau lebih basic. Adapun mungkin kalau misalnya ada kombinasi sedikit gitu ya, itu masih logik kalau misalnya dibikin dalam jumlah banyak itu kira-kira logiknya tuh masih dapat gitu ya, maksudnya masih masuk akal seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya kita lihat dari sistem produksinya seperti apa, biasanya ini dikerjakan dengan sistem industri gitu ya, pabrikasi gitu. Nah kemudian kalau ready to wear deluxe ini yang kategori ready to wear yang mungkin teman-teman desainer banyak mainnya di jalur ini gitu ya, atau di kategori ini. Jadi ready to wear ini tuh dalam jumlah produksinya memang dibuat lebih dari satu, tapi jumlahnya terbatas. Kalau mungkin boleh dikatakan karena dia designer item, jadinya lebih ke limited edition gitu ya. Jadi lebih eksklusif dibandingkan dengan yang mass production. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi desain, model, dan detailnya itu biasanya lebih kompleks, lebih kontemporer gitu. Jadi lebih ngelihat trennya lagi pengennya apa, seperti apa gitu ya. Kemudian pastinya masing-masing desainer ini dengan ciri khas dan gayanya masing-masing itu akan apa ya, istilahnya kayak kelihatan direpresentasikan ke dalam gaya desainnya gitu. Jadi memang lebih unik, lebih kompleks kalau dibandingkan dengan mass product. Nah kemudian yaitu tadi ini merupakan biasanya kita lihat di produk designer item gitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang wastra tradisi gitu ya, wastra tradisi ini kan merupakan warisan budaya yang bersifat tangible maupun intangible. Kalau tangible itu sesuatu yang kita bisa lihat wujudnya gitu ya, kita bisa sentuh secara fisik gitu ya. Nah ini berarti kalau nilai tangible pada wastra tradisinya ini kan produk wastra itu sendiri gitu ya, yang tujuannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sandang atau pakaian gitu. Sedangkan nilai intangible-nya itu biasanya kita bisa lihat dari konteks value atau makna filosofis pada kainnya, yang misalnya yang biasanya itu tertuang dalam motifnya gitu ya, ornamen motif, kemudian warna misalnya. Nah itu nilai-nilai intangible gitu. Nah kenapa kita harus memahami ini? Karena nanti apabila kita mengaplikasikan konteks wastra tradisi ini ke dalam fashion ready to wear, seorang desainer itu harus tahu gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh nanti dilakukan seperti itu. Nah kalau kita berbicara tentang wastra lagi di Indonesia misalnya gitu ya, itu bisa dibedakan menjadi dua secara desain dari sudut pandang desain. Ada yang kalau desain konstruktif itu berarti pada saat kain itu dibuat ya, kita sudah istilahnya ornamen itu disusun pada saat kain itu dibuat. Contohnya seperti kain tenun ya, kain tenun baik itu tenun ikat, kemudian songket, lurik. Nah pada saat pembuatannya kan kita sudah misalnya saja di lurik gitu ya, pattern garis nanti akan didapatkan dari susunan benang lungsi gitu yang misalnya berbeda warna gitu. Kemudian begitu juga songket gitu ya. Jadi ada benang-benang yang disisipkan yang kemudian akan jadi motif detail di sana gitu ya ketika pada proses pembuatannya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kalau kita lihat dari jenisnya, wastra tradisi ini juga ada desainnya tuh dekoratif berupa surface design. Contohnya misalnya batik, kemudian ada jumputan, sasirangan, terus berbagai macam jenis sulam ya di Indonesia gitu kan.
kenapa ini dikatakan surface design? Karena kalau misalnya kita lihat dari proses batik aja, batik itu kan dari kain polosan dulu yang kemudian diolah gitu ya, digambar, kemudian diwarnai dengan teknik rintang warna seperti itu. Nah, itu kenapa dikatakan atau masuk ke dalam golongan desain dekoratif. Intinya, baik desain konstruktif maupun dekoratif gitu ya, wastra tradisi ini umumnya itu memiliki karakter atau ciri khas komposisi elemen desain yang sangat beragam gitu, baik dari segi warna, kemudian bermain bentuk-bentuk geometris seperti itu ya. Nah, artinya bagaimana mengolah wastra tradisional ini pada produk fashion ready to wear kontemporer. Jadi di sini saya menyampaikan ada 3 langkah yang harus teman-teman gitu ya perhatikan gitu pada saat mengolah wastra ini, karena kan saya rasa tidak banyak juga atau maksudnya gini, tidak semua dari kita gitu ya sebagai pelaku kreatif atau desainer yang pandai mengolah wastra gitu ya, apalagi kemudian ini diaplikasikan ke produk rancangan yang modern gitu ya bentuknya seperti tadi Mbak Dina bilang. Nah, yang perlu diperhatikan ada 3 langkah. Seperti yang pertama ini kita harus tahu dulu tren ya. Jadi riset tentang tren. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dina di depan gitu ya. Dari mencari inspirasi, kemudian mengembangkan gagasan atau inspirasi tersebut gitu ya. Itu langkah yang pertama. Nah, yang kedua kemudian kita harus memahami gitu, mengkomposisikan elemen dan prinsip desain gitu ya, atau yang kalau misalnya kita lihat kalau desain itu atau produk desain itu kan yang paling awal kita pahami itu melalui kesan visual gitu ya. Berarti komposisi visual itu menjadi satu hal yang penting dalam proses mendesain gitu. Dan yang kemudian yang ketiga yang harus kita pahami juga ketika mengaplikasikan wastra ini ke dalam busana kontemporer khususnya yang ready to wear gitu, harus paham tentang ethical value. Jadi ada ethical value research. Nah, karena tadi saya bercerita misalnya kain tradisi ini kan ada maknanya. Misalnya gini, setiap apapun yang ada di dalam visual kain tradisi, contohnya seperti ornamen, warna, itu kan kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, istilahnya akan ada nilai filosofinya gitu. Jadi kita harus paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, atau bagaimana boleh dikatakan kayak bagaimana mengadaptasinya ini secara benar gitu, tidak melanggar normanya gitu ya secara etik. Nah, ini nanti akan banyak dijelaskan mungkin oleh Mbak Riri. Kalau saya lebih membahas ini tentang visual design, komposisinya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi untuk memahami komposisi kita harus memahami dulu nih wawasan yang paling dasar ketika kita belajar desain gitu ya. Mungkin saya yakin dari banyak yang hadir di sini mungkin ada yang sudah paham gitu ya, tentang sudah terbiasa dan paham untuk materi ini gitu. Tapi ada juga mungkin beberapa yang sudah melakukan tapi belum tahu gitu ya, apa sih itu elemen desain, apa sih itu prinsip desain gitu ya. Nah, elemen dan prinsip ini adalah hal yang paling dasar yang kita harus pahami gitu ketika kita akan melakukan proses mendesain, apalagi akan melakukan itu proses pengembangan desain gitu ya. Nah, elemen dan prinsip ini kalau boleh dikatakan sederhananya adalah alat dan bahannya dan juga caranya gitu ya. Kalau saya analogikan dengan memasak misalnya, elemen ini, kalau kita berbicara elemen desain ini, kalau kita hubungkan dengan memasak itu adalah bahan-bahannya
gitu. Jadi kalau di desain bahan-bahannya ini adalah si elemen desain ini gitu ya. Jadi ada unsur bahan, alat, visual yang dibutuhkan untuk membuat, merancang, menyusun desain sehingga mampu dinikmati dan dikomunikasikan. Gitu. Contohnya kalau misalnya kita mau bikin apa telur dadar gitu, bahan-bahannya kan itu tadi ya ada telur, kemudian bumbu-bumbunya. Nah, kalau kita berbicara di desain gitu ya, bahan-bahannya ini adalah elemen gitu. Kemudian tata caranya ini adalah prinsipnya gitu ya. Jadi kalau prinsip desain itu tata cara untuk membuat elemen desain yang proporsional sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai produk pakai bagi pengguna. Nah, elemen desain itu ada apa aja? Jadi ada unsur garis, kemudian ada warna, ya, ada tekstur, ada bentuk, ada nilai, gitu ya, ada ruang. Jadi gak semua unsur ini kadang-kadang kita pakai, gitu. Jadi ada beberapa unsur saja yang mungkin kerap kita gunakan ya pada saat mendesain. Lalu kalau kita lihat contohnya ini seperti ini, gitu ya. Kalau di bagian yang paling kanan itu unsur garis yang paling dominan. Kemudian di gambar yang kedua dari kiri itu adalah unsur bidang gitu ya, bentuk dan bidang. Kemudian ada warna. Nah, kalau nilai itu biasanya contohnya ini berhubungan dengan warna, jadi dia ada satu value tone warna. Misalnya menggunakan warna orange, kemudian orange yang lebih muda sampai ke yang tua ya, itu dipadu-padan seperti itu. Tekstur udah jelas ya, ini sesuatu yang bisa diraba atau bahkan dirasakan secara visual gitu ya. Kemudian juga ada ruang. Nah, kalau prinsip desain ini ada irama, kemudian penekanan ya. Penekanan ini point of interest atau fokus, kemudian ada kesatuan di mana seluruh elemen itu harusnya bisa harmonis ya dalam satu komposisi. Kemudian ada proporsi, itu ada hubungan antara satu elemen dengan elemen desain yang lain, gitu, dan juga ada balancing atau keseimbangan. Nah, kira-kira kalau kita perhatikan contoh di layar ini, kalau irama itu contohnya seperti itu. Misalnya ada pengulangan repetisi dari ruffles gitu ya, bertumpuk-bertumpuk seperti itu. Nah, ini juga contoh daripada pemakaian unsur irama gitu di dalam busana. Kemudian ada proporsi, ini kita bisa melihat perpaduan antara ukuran ya satu dengan yang lainnya gitu, apakah besar, kecil, kemudian yang mana yang bervolume, yang mana yang enggak gitu, itu juga harus diperhatikan ya pada saat mendesain. Kemudian kalau penekanan ini lebih ke point of interest. Jadi ketika kita mendesain harus memikirkan ini gitu ya. Jadi mana yang akan jadi fokus atau detail dari rancangan teman-teman di sini gitu ya. Karena ini merupakan salah satu prinsip yang penting gitu. Kemudian keseimbangan itu tadi ada keseimbangan asimetrikal, kemudian radial, tergantung ya. Dan kesatuan ya ini perpaduan daripada beberapa unsur elemen gitu. Yang dia kalau misalnya dilihat secara visual dia tetap harmonis ya. Nah, kira-kira kalau misalnya mengaplikasikan wastra tradisi, yang seperti kita tahu wastra tradisi ini kan sudah jauh dari kata-kata minimalis, boleh dikatakan seperti itu. Karena mungkin kalau kita lihat saja contohnya seperti yang kita punya di banyak di Indonesia gitu ya, wastra tradisinya dia akan bermain ornamen, kemudian warna, bahkan ada juga warna-warna yang vibrant gitu ya, mencolok, seperti contohnya di batik pesisir tuh kan suka pakai warna-warna yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ini yang harus kita perhatikan. Jadi ada warna yang sudah ada warna, kemudian ada motif gitu ya, kemudian ada tekstur. Nah,
Ini yang nanti akan kita gabungkan dengan konsep prinsip tadi gitu. Paling nggak ketika teman-teman merancang atau mengembangkan desain, ini 3 poin ini yang harus diingat ya. Jadi pertama adalah yang paling sering ya dari semua prinsip yang tadi saya jelaskan, 3 prinsip ini yang mungkin teman-teman harus selalu ingat gitu. Yang pertama adalah point of interest. Jadi ada emphasize di dalam rancangan teman-teman sekalian. Kemudian kita bermain balance, keseimbangan gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah unity atau kesatuan. Jadi mengkomposisikan dengan proporsi yang benar gitu. Seperti apa kira-kira ya. Nah, dari konsep ini kita coba ke studi kasus aja ya. Nah, kalau kita lihat di gambar, ini kebetulan salah satu contoh karya saya gitu ya. Apa yang ingin saya sampaikan dari contoh ini? Wastra tradisinya ini bukan wastra tradisi Indonesia ya. Jadi ini adalah kain suwe-suwe dari Afrika Selatan gitu. Kalau kita lihat hampir sama mungkin dengan apa yang kita punya di Indonesia. Dari segi warna, warnanya itu udah walaupun dia bermain warna analog, tapi cukup terlihat cukup kontras gitu ya antara warna hijau dan kuning di kain tradisinya. Kemudian selain warnanya yang seperti itu, kita lihat juga ornamennya nih. Ya, di situ banyak sekali bermain bentuk. Jadi ada bentuk geometris yang direpetisi gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara visual kainnya aja udah rame banget gitu. Nah, gimana caranya kalau kita akan mengaplikasikan kain ini gitu. Nah, salah satu langkahnya pada saat mengembangkan desainnya itu tadi kita coba mengingat gitu ya dari prinsip yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, saya mau membuat koleksi ini point of interest-nya ada pada si kain tradisinya. Misalnya seperti itu ya. Kalau seperti itu berarti unsur yang lain, elemen yang lain itu mungkin tidak terlalu banyak diolah gitu. Jadi contohnya kalau misalnya di gambar ini sudah jelas terlihat bahwa bagian jas ya itu menjadi point of interest atau emphasize dari rancangannya gitu. Jadi orang ketika melihat pandangannya itu langsung tertuju ke jasnya gitu. Karena apa? Karena di situ sudah kaya dengan elemen atau unsur desain yang dimainkan gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu untuk mengatur balancingnya gitu ya, yang lainnya itu diredam. Baik misalnya contohnya dengan menggunakan warna yang tidak terlalu mencolok gitu. Jadi untuk menetralisir desainnya gitu ya, padu padannya gitu. Seperti itu. Kalau dilihat tadi untuk elemen desainnya apa nih yang paling banyak digunakan, yaitu tadi warna, kemudian pattern atau motif gitu ya. Kalau sudah seperti itu mungkin cuttingnya juga nggak usah yang terlalu dimainkan gitu ya. Baik cutting misalnya volume atau apa nggak usah terlalu dimainkan. Jadi orang sudah fokus ke si kain tradisinya sendiri gitu. Jadi value-nya ada di situ ya. Lalu kita lihat contoh yang kedua misalnya pada saat mengembangkan desain ini adalah karyanya Etro 2019. Nah kalau kita lihat elemennya di sini nih ada beberapa ya. Jadi selain garis warna di sini juga ada bidang dari bentuk-bentuk geometris yang ada pada motif kainnya gitu ya. Berarti kalau kita lihat di sini elemen yang digunakan juga sudah banyak gitu dan kalau kita lihat dibanding yang tadi unsur yang lain gitu kan dia diredam ya. Maksudnya sarungnya polos, kemudian kemejanya polos. Tapi kalau yang ini nih bermainnya hampir semuanya bermain elemen, terutama didominasi oleh elemen garis gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi prinsip desain, semua elemen itu dikomposisikan dengan masih dalam alur yang cantik gitu ya.
Jadi dia betul-betul memikirkan konsep unity atau keharmonisan dari perpaduan elemennya. Walaupun mungkin garisnya ada yang diagonal, ada yang vertikal gitu. Caranya gimana? Mungkin dari segi warna, warna yang dipakai itu bukan warna-warna yang kontras banget gitu ya. Jadi warna-warna yang istilahnya warna monokrom, kemudian ada warna-warna yang bisa memberi highlight gitu di desain ini. Gitu. Jadi itu tadi. Kalau misalnya elemen garisnya udah jadi yang dominan, mungkin warnanya yang diredam gitu, atau mungkin cuttingnya juga dia tidak terlalu bermain gitu. Jadi emphasize-nya atau fokusnya nanti tetap ada pada ini tadi unsur garisnya seperti itu ya. Kemudian ini ada beberapa contoh juga dari karya desainer Indonesia gitu ya. Ada dari brand Sejauh Mata Memandang, kemudian ada Bian ini yang menswear, dan kemudian ada Lulu Lutfi. Kalau kita lihat di gambar yang paling kiri, nah ini kan fokusnya langsung pada apa? Jadi kalau kita lihat prinsip yang digunakan adalah emphasize atau fokus ya. Langsung tertuju pada ornamen yang ornamen batik ini ya, gitu ya. Atau entah itu di batik atau misalnya dia di print, tapi motifnya motif ornamen batik Indonesia gitu ya. Nah, jadi fokusnya langsung di sini. Yang artinya yang lain dia tidak terlalu mencolok. Contohnya misalnya siluetnya cukup dengan siluet A-line seperti ini tanpa ada cutting yang heboh gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya juga sama. Berarti kalau kita lihat walaupun misalnya di desainnya Lulu Lutfi ini ada berbagai macam unsur elemen juga di padu padan, tapi di situ juga memperhatikan selain fokus ada proporsi yang diperhatikan gitu ya. Jadi bagian mana yang istilahnya dia lebih banyak berbicara elemennya gitu, dan di bagian mana yang dia lebih diredam. Contohnya misalnya kalau kita melihat secara visual, fokusnya ini pada ada bagian rok gitu ya. Kemudian bagian atasnya diredam dengan warna ada menggunakan warna hitam seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh karya saya ketika berkolaborasi dengan Agung Bali di tahun lalu. Ini menggunakan hendak Bali gitu ya. Kalau dilihat dari visual kan tidak terlalu details ya. Hanya saja kalau saya boleh cerita, endek ini sendiri udah kayak ornamen, warna ya, dan juga ada detail tinta peradanya. Jadi kalau dilihat secara langsung itu sudah sangat apa ya? Ornamennya itu sudah glamorous banget gitu. Nah, gimana caranya supaya dia tetap menjadi pusat perhatian ya, tapi tidak berlebihan gitu ya. Jadi di sini saya banyak bermain dengan warna-warna penunjang hitam ya, gelap gitu. Jadi selain kemudian komposisi yang seperti ini bisa menonjolkan balik lagi menonjolkan value dari kain tradisinya gitu ya. Dan fokusnya ada di sana, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi terakhir teman-teman nggak usah pusing ketika kita sudah paham apa itu elemen, kemudian paham prinsip bagaimana menggunakannya, jangan juga sampai terkukung di situ. Tetap saja harus kita bebas gitu ya, be free, break the rules, tapi still under control gitu. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, pada saat kita melakukan pengembangan desain itu akan jauh lebih mudah. Gitu. Oke, jadi yang terakhir dari saya, menjadi kreatif itu bukan berarti berlebihan karena semua unsur berbicara. Jadi nilai estetik sebuah produk itu ditentukan oleh ketajaman intuisi rasa dalam mengatur sebuah komposisi harmoni elemen-elemen penyusunnya.
Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusi di belakang. Ya, terima kasih Mbak Iba. Baik, Mas Weda, terima kasih banyak. Banyak insight-insight sekali yang didapat dari paparan tadi Mas Weda. Dan di sini juga sudah ada beberapa yang melakukan chatroom atau mengirim chatroom untuk bertanya. Tapi nanti dulu ya Bapak Ibu, kita akan jawab setelah sesi terakhir dari narasumber yang terakhir. Nah, kalau tadi Bu Dina berbicara mengenai inovasi, jadi saya yang bisa mengambil tiga hal dari Bu Dina, yaitu saya simpulkan menjadi 3B ya. Dan yang pasti harus baru, harus berbeda, dan juga harus bermanfaat tadi. Nah, tadi juga Mas Weda sudah menyatakan dari proses desainnya. Nah, bagaimana produk fashion itu dilihat dari sisi bisnis dan etikanya. Sudah ada Mbak Riri Rengganis di sini yang akan menyampaikan ketiga hal tersebut. Silakan Teh Riri, tapi jangan lupa ya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau mau berkontribusi di e-katalog, silakan bisa mengisi Gform-nya, kemudian upload fotonya, dan kalau memang mau tahu tentang apa itu Spotlight Indonesia, bisa langsung lihat-lihat IG kita, yaitu @spotlightindonesia_ dan juga Spotlight IFC 2022 bintang. Monggo Teh Riri. Oke, makasih Mbak Iba. Ya, semoga masih pada bangun ya. Soalnya kalau udah teori banyak gitu, pada umumnya sih ya jadi ngantuk. Nah, jadi saya ini rada grogi sebetulnya karena yang lain narasumbernya dosen semua, sementara saya sendiri bukan. Jadi mohon maklum ya, nanti teori-teori yang saya sampaikan itu hasil karangan saya sendiri. Oke, yang mau saya bahas adalah konten lokal dalam fashion dari segi bisnis. Oke, latar belakang dulu ya. Ketika kita mau mendesain atau membuat bisnis yang menggunakan konten lokal, ya baik itu pakai wastra atau mungkin dari storytellingnya aja atau apapun itu, kita tuh harus membedakan dulu sebetulnya apa sih bedanya souvenir dan fashion. Kebayang nggak kalau kita lagi jalan-jalan di Bali misalnya ya, kita kan ngelihat banyak art shop istilahnya gitu, toko-toko souvenir di pinggir jalan gitu yang jualan. Ada patung-patung, ada handicraft, terus ada baju-baju yang dijual di pinggir jalan kayak baju barong, ada daster ya, daster batik kayak gitu-gitu. Nah, itu kan kelihatan banget souvenir gitu ya. Kenapa? Itu sama-sama baju tapi bukan dibilang fashion gitu. Nah, ini menyangkut kembali ke poin yang tadi dibicarakan sama Mbak Dina ya, bahwa ada unsur tradisional sama unsur kontemporer. Itu yang membedakan antara souvenir dan fashion. Sedangkan yang tradisional itu bisa dilihat karena dia itu ada perulangan atau tiru meniru. Jadi misalnya satu toko jualan baju batik yang bentuknya kayak daster, nah terus toko-toko lainnya tuh semua sama gitu, jualan kayak begituan juga. Sama kayak sarung pantai, itu juga semua sama dari toko ke toko gitu ya kalau kita jalan-jalan di tempat wisata. Sedangkan kalau fashion itu ada butik dari satu ke berikutnya itu pasti beda-beda ya desain-desainnya. Nah, itu ada masing-masing punya unsur kebaruan atau kekinian. Jadi kedua produk ini bisa sama-sama mengandung konten lokal tapi beda market dan beda nilainya. Jadi sebenarnya mirip sama obrolan yang tadi, tapi ini saya melihat dari pendekatan yang berbeda, yaitu dari segi marketnya. Oke, ini rada ngejelimet, tapi ini hasil karangan saya sendiri yang harus saya catat untuk kebutuhan saya sendiri ya sebetulnya. Karena ketika saya membuat bisnis waktu itu, saya tuh harus tahu posisi saya ada di mana ya kan. Nah, saya tuh mau mengangkat wastra Indonesia, mau mengangkat kebaya dan sebagainya. Tapi gimana caranya supaya saya berbeda dari brand-brand yang lain. Nah, kita tuh harus ngerti dulu gitu. Bedanya high-end market, middle market, mass market, kemudian bedanya mana yang melestarikan budaya, mana yang menghidupkan ekonomi dan sebagainya. Itu sebenarnya akhirnya saya putar otak gitu ya, gimana caranya untuk memetakan kegiatan saya semua supaya konsisten dengan tujuannya. Pertama saya memahami dulu kalau zaman dulu produk itu banyak yang mengangkat konten lokal itu dia berupa barang antik ya kan. Ada barang antik, ada kain adat. Nah, teknik dan filosofinya
itu sangat dimuliakan gitu ya, dan kita tuh sepertinya terintimidasi gitu loh untuk memakai kain-kain seperti itu karena ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kan jadi serba takut gitu ya kalau mau pakai kain-kain yang tradisional yang benar-benar kuno dan bahkan dibilang kain adat. Nah, itu tuh ada posisinya, yaitu dia masuk ke collector's market. Sedangkan barang collector's item itu kan lama-lama punah ya, karena kan itu buatan zaman dulu dan tidak direproduksi lagi, dan makin mahal akhirnya itu tidak bisa dijadikan bahan untuk bisnis saya gitu loh. Saya mikirnya gitu. Ya udah lupakan itu kalau gitu. Saya mau berbisnis langsung ke fashion. Nah, ini menurut pengamatan, jadi ada 3 macam. Yang satu itu menggunakan wastra buatan baru, tapi dengan kualitas tinggi. Desain tradisional, tekniknya asli, tapi reproduksi dari motif lama. Jadi dia tidak ada unsur misalnya motif yang kontemporer dan sebagainya. Nah ini kan banyak sekali sekarang yang mungkin batik tulis harganya 4 juta, 5 juta gitu ya. Itu kita bisa temukan di pameran-pameran kayak Inacraft, Adiwastra dan sebagainya. Nah itu udah langsung masuk ke high-end market dan yang menggunakan kain-kain seperti itu biasanya desainer eksklusif. Harga jualnya pasti tinggi sekali. Nah, kemudian ada yang di middle market itu menggunakan wastra buatan baru dengan kualitas menengah, desainnya tradisional ataupun kontemporer, tekniknya juga asli. Jadi kayak batik cap, terus ada kain-kain yang tetap pakai teknik tradisional, tapi desainnya sudah dibuat kontemporer. Nah, itu middle market dan itu di retail sekarang lumayan lagi naik daun ya. Kayak kalau kita masuk ke Sarinah, misalnya mall yang baru yang baru direnovasi di Jakarta itu dia banyak main di brand-brand yang middle market seperti ini. Kemudian ada lagi yang mass market, yaitu tekstil murah untuk produksi massal. Seperti yang tadi saya bilang itu ada daster, ada sarung pantai dan sebagainya, itu fashion murah, turis souvenirs dan desainnya merupakan tiruan dan tekniknya banyaknya yang sablon sama print gitu. Nah, itu bedanya ya kategori produk yang ada di pasaran sekarang. Kalau kita makin ke atas, melihat dari bagan saya ini itu yang semakin melestarikan budaya kan. Sementara yang paling makin ke bawah itu menghidupkan ekonomi karena yang mass market otomatis dia jualannya banyak sekali dan semakin banyak yang hidup ekonominya karena adanya mass market ini. Sementara kita kalau main di high end sama middle market itu biasanya kita bermain di volume yang tidak terlalu banyak. Jadi secara ekonomi kita tidak terlalu membuat dampak positif ya kepada ekonominya, tapi memang secara branding kita bisa memilih ke situ karena kita punya idealisme tertentu gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini lagi-lagi teori karangan saya ya. Jadi kalau sekarang tuh udah ada yang namanya storytelling gitu ya. Semua orang bilang kalau mau maju brandnya itu harus kuat di storytelling. Tapi sebetulnya apa yang mau kita ceritakan gitu kalau kita belum tahu posisi kita ada di mana. Jadi kalau yang di sebelah kiri tadi itu saya tulis ya ada high end market apa, middle market apa, mass market apa. Sementara kalau yang di kanan saya bagi dua lagi nih, yang ke kiri yang tradisional, yang ke kanan yang kontemporer, itu desain etniknya terinspirasi oleh budaya lokal, tapi bisa melalui estetikanya, materialnya, atau teknik produksinya, fungsionalnya sesuai kehidupan modern. Nah ini sebetulnya menggabungkan antara semua yang diomongin sama Mbak Dina dengan Beli Weda tadi gitu. Jadi tetap fungsi kan harus ada kalau mau kontemporer ya. Tapi kita tetap bisa mengangkat budaya lokal dan tidak harus memakai wastra gitu. Bisa aja melalui estetikanya. Misalnya kita ambil unsur warnanya atau unsur motifnya dikembangkan lagi secara kontemporer, bisa pakai teknik yang berbeda, bisa dari yang tadinya batik tulis kita comot salah satu motif batiknya yang kita suka banget terus kita kembangin lagi secara printing atau sablon dan sebagainya. Itu ada unsur kebaruan dari situ dan tidak akan sama dengan desainer lain. Nah, semua proses desain yang kita lakukan tetap harus menggunakan tren dan cerita adalah kunci. Jadi storytelling itu yang baru bisa membedakan brand satu dengan yang lainnya. Kalau di zaman sekarang ya. Oke. Nah, ini soal DNA brand.
kayaknya nggak beda jauh dengan diomongin sama Beli Weda ya, menggunakan wastra Indonesia dalam desain sebuah koleksi bisa jadi sekedar asal tempel sebagai elemen estetis maupun mengangkat kain tersebut sebagai bahan dari konsep storytelling-nya. Jadi nggak ada yang salah atau benar, semua tuh tergantung dari kita niatnya apa gitu. Jadi dari awal misalnya kalau kita mau mengangkat tema wastra Indonesia sebagai upaya pelestarian, apakah yakin kita seterusnya mau konsisten dengan itu? Contohnya gini, kalau dari awal udah pengen idealis, brandnya itu mau melestarikan batik, ya otomatis kita ke depannya tuh harus terus konsisten, nggak boleh pakai batik print, nggak boleh pakai yang tidak memakai batik, ya, jadi harus itu terus gitu ya. Jadi harus dengan penuh kesadaran dan konsisten. Sementara bentuk pelestariannya tuh juga kita bisa dengan teknik apa aja, mau pakai yang kain yang ada, yang tradisional, atau mau dikembangkan secara kontemporer. Nah itu tuh nanti jadi PR yang lumayan berat gitu ya, ketika kita sebagai desainer harus merealisasikan ide-ide itu secara konsisten, terus-menerus mengeluarkan koleksi yang baru dengan konsep yang berbeda-beda, tapi benang merahnya tuh harus tetap ada. Nah, jadi kita harus menentukan dari awal apakah kalau mau melestarikan, bentuk pelestariannya apa, tekniknya saja tapi desainnya kontemporer, atau motifnya tradisional dengan segala filosofinya yang dibahas, dijadikan storytelling, atau enggak gitu, atau kita cuman asal pakai batik aja gitu. Nah itu sebaiknya dipertimbangkan matang-matang sejak awal dari brand itu berdiri gitu. Karena kalau dari awal belum yakin, kalau gitu udah aja kita tetapkan, saya pakai wastra Indonesia hanya sebagai elemen estetis aja dulu deh gitu. Karena kita sambil belajar kan, biasa begitu. Kita kalau misalnya belum yakin banget konsepnya apa, DNA-nya apa, ya udah jalanin aja dulu gitu. Tapi kita maksimalkan kemampuan kita, skill kita untuk menggunakan batik atau tenun itu sebagai elemen estetis aja dulu. Kemudian bisa eksplorasi kan, jadi jangan terlalu terpaku dari awal bahwa saya hanya mau pakai batik mana gitu ya, misalnya batik Tuban gitu. Itu nanti stuck dia di situ. Saya udah ngelihat beberapa kejadian, soalnya ada teman yang punya inovasi tertentu dengan teknik yang menarik sekali gitu ya, tapi dia karena brandingnya dari awal itu dia berkoar-koar tentang si inovasinya itu, nanti dia stuck, dia nggak bisa melangkah dan eksplorasi ke wastra yang lain, ke cerita yang lain dan sebagainya gitu. Jadi itu dari sisi DNA brand kita harus berhati-hatilah intinya. Dari ini yang saya maksud gitu ya, dari halaman yang ini nih. Kita awalnya mungkin eksplorasi dulu, nggak usah cerita terlalu dalam dulu tentang filosofinya. Yang penting desainnya bagus aja dulu gitu. Terus DNA-nya lama-lama akan mengarah ke mana yang kita semakin kuat gitu ya, DNA dengan storytelling yang tepat agar konsumen paham dan ingat dengan brand kita, dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun biasanya. Oke. Nah, ini contoh desain dari beberapa desainer lokal yang ada. Itu contohnya yang kiri Denny Wirawan, yang kanan Bian. Ini kita bisa lihat ya, mereka menggunakan tekstil tradisional yang cukup berat, etniknya cukup tradisional, walaupun yang Bian dia menggunakan kain-kain tradisional ini apa adanya, dia olah dan udah plug gitu aja gitu ya. Dia hanya bermain di value dari si tekstil itu, tapi siluetnya nggak macam-macam. Siluetnya cukup wearable, cukup mudah digunakan oleh ibu-ibu gitu. Itu kelihatan banget tuh market dia itu buat ibu-ibu ya gitu. Jadi nggak terlalu aneh-aneh gitu. Nah, sedangkan yang kiri itu dia tetap menggunakan tekstilnya yang tradisional, tapi kayaknya dia pakai sistem aplikasi ya. Jadi dia gunting, dia tempel di bordir pinggirannya. Nah, itu sudah ada unsur kebaruan di situ. Kemudian ini contoh yang punya saya. Jadi sama-sama menggunakan wastra Indonesia apa adanya. Dari pengrajin saya ambil, tapi bisa dilihat saya makainya itu yang warna-warnanya lebih wearable dibandingin yang tadi. Kalau Bian kan berat ya, itu cocoknya buat
kondangan gitu, buat acara-acara spesial. Tapi yang saya pakai di sini tuh lebih untuk sehari-hari. Nah, kita tuh juga dari awal sudah harus tahu gitu tujuannya kita membuat brand kita itu untuk dipakai oleh siapa dan dalam situasi apa. Nah, saya udah dari awal udah ngerasa pengen bikin koleksi yang pakai Wastra Indonesia tapi untuk sehari-hari. Jadi secara desain juga kelihatan ini secara padu padannya, terus warna-warnanya juga yang sangat gampang ya dipakai gitu, bisa dicampur mix and match dengan baju-baju biasa. Kayak kita punya kemeja dari brand Uniqlo atau apa gitu dipadukan dengan ini juga bisa gitu, tapi Wastra Indonesianya tetap kelihatan. Nah, ini ada lagi contoh desain yang menggunakan teknik tradisional tapi motifnya kontemporer. Jadi desain fashion juga bisa berkolaborasi dengan desainer tekstil atau pengrajinnya langsung untuk mengembangkan motif baru yang kontemporer, simple dan mudah diproduksi. Nah, kalau desainer itu sudah bisa melakukan hal seperti ini akan sangat positif ya buat kesejahteraan pengrajin karena dia tetap pakai teknik lama, teknik tradisional, tapi desainnya bisa lebih diminati oleh orang zaman sekarang gitu. Nah, ini udah ada unsur inovasi seperti yang tadi dibilang sama Mbak Dina. Oke, sekarang inti dari obrolan yang sekarang ini, karena kita bicara soal bisnis menggunakan Wastra Indonesia, itu ada unsur etika yang perlu dibahas nih gitu. Jadi sebetulnya kan banyak sekali pertentangan ya antara pakai batik print atau tenun print itu boleh nggak sih gitu. Ada yang bilang boleh, ada yang enggak gitu. Nah, kita coba kupas sisi positif dan negatifnya. Kalau positifnya memakai batik atau tenun print ya, positifnya itu kan kita mempopulerkan motif tradisional ke market yang umum dan global, karena semakin murah, semakin bisa didistribusikan, semakin bisa dibentuk selera masyarakat kan. Jadi orang terjangkau bisa beli, yaitu kayak daster batik, kemeja batik yang print dan sebagainya, bahkan bisa ekspor dengan memperkenalkan ini loh motif Indonesia gitu ya, tapi harganya murah gitu. Nah, sisi negatifnya itu tidak menambah kesejahteraan pengrajin, bahkan bisa mematikan industri batik atau tenun yang tradisional karena konsumen jadi tidak mau membayar mahal untuk Wastra Indonesia yang asli. Karena ngapain beli yang asli kalau yang palsunya juga udah keren dan murah gitu kan. Nah, itu salah satu sisi negatifnya. Yang kedua itu membuat persepsi yang salah terhadap kualitas Wastra Indonesia yang sesungguhnya di mata umum atau global. Karena banyak banget orang yang saking udah terpapar dengan barang-barang yang print itu, mereka jadi udah nggak tahu lagi yang mana sih yang palsu, yang kayak apa gitu, yang asli gitu. Karena nggak pernah lihat, karena itu udah membanjir di seluruh market gitu loh, yang palsu-palsu ini gitu. Itu tuh nggak apa-apa sih sebenarnya, karena memang udah mau nggak mau ya kita terima kenyataannya seperti itu gitu. Tapi yang penting kita harus bisa menyikapinya gitu loh. Kalau kita yang ada cuma marah-marah gitu ya, terus frustrasi gitu, gimana nih mau majuin industri tradisional kalau kita saingannya dengan yang palsu-palsu kayak gitu. Gimana nih pengrajin kita bisa survive kalau terus-terusan digempur marketnya dengan barang-barang palsu gitu. Nah, sebetulnya semua bergantung sama perspektif dan tujuan masing-masing desainer. Nah, desainer itu bisa memilih posisinya ada di mana. Apakah mau mempopulerkan motifnya saja atau mendukung pelestarian budaya dan ekonomi pengrajin. Nah, silahkan menentukan tujuan masing-masing, tapi yang penting adalah jujur kepada konsumennya. Jadi apabila kita menggunakan tekstil print bermotif batik atau tenun, jadi diharapkan ditulis di label seperti 100% cotton print. Jadi jangan sebut batiknya. Atau lebih lengkap lagi, 100% cotton silk screen print di batik motif. Misalnya kayak gitulah. Ngarang-ngarang aja, pokoknya harus jelas gitu ya. Ini tekstil bermotif batik atau batik motif dengan silk screen atau sablon gitu ya istilahnya. Nah, dengan keterangan yang jelas seperti ini, konsumen bisa paham bahwa ini bukan batik asli kan, dan tetap melihat secara positif bahwa desain ini terinspirasi oleh batik. Jadi nggak apa-apa intinya sih gitu. Saya jujur ya memposisikan diri sebagai desainer yang hanya memakai batik asli. Saya nggak pernah pakai yang print.
tenun juga sama, nggak pernah pakai yang palsu tenunnya. Tapi saya tuh nggak nyinyirin orang-orang yang pakai print-print itu ya, karena percuma, buat apa juga gitu ya. Kita yang ada malah nanti ya jadi hatinya nggak bersih gitu ya. Kita kayaknya marah-marah aja terus gitu kalau membayangkan si industri batik dan tenun kita itu terus-terusan struggling ya dengan adanya itu. Padahal sebetulnya bisa saling sinergi sih sebetulnya, karena tuh marketnya berbeda, tapi selera pasar tetap bisa dibentuk dengan segala cara gitu. Jadi kalau misalnya ada brand yang mengangkat motif-motifnya saja secara kontemporer dengan murah, massal, ya itu kan juga sebetulnya mengingatkan kepada masyarakat kita untuk tidak lupa sama batik, tidak lupa sama tenun gitu intinya. Jadi segala sesuatu itu bisa kok dipandang dengan positif. Cuman ya itu yang penting tuh jujurnya aja gitu ke konsumen gitu. Karena jangan sampai konsumen jadi tidak paham. Karena konsumen itu sebenarnya sekarang udah pinter-pinter kok. Kalau misalnya udah diedukasi dengan baik itu mereka akan memilih ketika uangnya nggak cukup, mereka beli yang print misalnya. Saya pengen punya daster batik gitu ya. Dia beli ke pasar gitu. Tapi kalau dia lagi ada uang dan dia mau ada kondangan yang cukup penting, dia mau kok gitu beli batik asli gitu ya. Jadi itu semua gimana mindset kita aja sebetulnya. Jadi peniruan motif tradisional dalam bentuk printing sudah tidak bisa dibendung lagi karena sifat perdagangan yang terbuka dan memang menjadi ciri produk yang berpotensi digemari masyarakat umum. Jika bukan pengusaha kita, pengusaha luar negeri lah yang mengambil kesempatan bisnis ini. Jadi sebetulnya itu udah kejadian gitu. Kalau saya ke pasar baru di Bandung gitu ya, mau beli batik-batik, itu udah mungkin hampir semuanya yang print itu yang buatan Cina justru gitu. Dan itu kita harus sadar gitu. Yang mendingan pabrik tekstil Indonesia yang bikin itu atau mereka gitu, yang mending kita kan gitu, tetap aja biar itu bukan barang import gitu. Tapi satu-satunya cara untuk tetap mempertahankan industri tekstil tradisional asli adalah dengan menggalakkan kampanye dan edukasi konsumen. Sehingga market atau konsumen untuk semua level tetap ada. Jadi yang tradisional, yang asli, yang mahal-mahal itu tetap survive. Sedangkan yang mass market itu juga ada. Jadi yang membuat produk berbasis inspirasi lokal, tapi secara massal, secara industri, pabrikan itu ya nggak apa-apa, hidup juga gitu. Nah, terakhir di akhir perjalanan pembuatan sebuah brand yang paling menentukan adalah strategi marketingnya, khususnya pada DNA brand yang menggunakan wastra Indonesia asli, perlu perhatian khusus lebih pada edukasi konsumen. Karena masyarakat umum masih banyak yang awam ya tentang wastra Indonesia dan kita harus mampu membedakan diri dari brand lain yang menggunakan wastra Indonesia palsu alias tekstil print itu. Jadi cara mengedukasi konsumennya banyak macam ya caranya itu. Seperti yang saya lakukan dari pertama saya membuat brand di tahun 2008, berarti udah 14 tahun ya. Itu jadi zaman itu belum ada Instagram, baru ada Facebook, itu pun hanya kayak antara teman-teman aja Facebooknya gitu. Nah itu udah saya gencar lakukan edukasi dari awal. Saya buat workshop, saya ngumpulin ibu-ibu untuk ngajarin mereka, ngerti nggak sih bedanya antara batik asli sama batik palsu sama cap, colet, sablon, segala macam itu saya ngajarin secara manual, benar-benar ngasih tahu. Nah itu informasi seperti itu menyebar. Saya ngajarin sekali 20 orang misalnya, 20 orang itu nanti ngasih tahu juga temannya lagi, 20 orang lagi, dan seterusnya. Dan itu bedanya dari tahun 2008 sampai sekarang luar biasa gitu. Dari dulu yang pada nggak ngerti apa-apa gitu ya, tapi sekarang konsumen itu udah pinter-pinter banget gitu, udah tahu gitu. Oh ini harganya di atas 1 juta itu kenapa? Ya karena ini asli gitu batiknya. Oh yang ini murah, ya nggak apa-apa lah gitu. Toh ini palsu, saya cuma pakai di rumah aja kok, saya nggak pakai buat kondangan misalnya kayak gitu. Jadi semua mindset konsumen itu kita bentuk ketika kita mengedukasi mereka gitu. Bahwa si wastra Indonesia ini mahal ada sebabnya. Dan mereka semakin ngerti, semakin menghargai. Dan itu tuh memang butuh ketelatenan ya dari kitanya sebagai desainer gitu untuk
storytelling, untuk mengedukasi dan sebagainya. Bahkan sampai nulis gitu ya, nulis di artikel-artikel, masuk ke majalah dan sebagainya, itu juga akan sangat menolong gitu. Jadi kalau kita sebagai desainer pemula, kalau memang tertarik untuk masuk ke dunia fashion yang menggunakan wastra ataupun unsur lokal lainnya, itu tetap harus latihan dari awal untuk bisa storytelling, baik dari kata-kata atau ilustrasi atau desain grafis dan sebagainya, itu sangat menolong. Kemudian dari desainer itu memiliki tanggung jawab lebih untuk tetap jujur pada konsumen, karena produk berbasis wastra itu bersifat price sensitive atau sensitif dalam penentuan harganya. Jadi informasi yang lengkap dan kredibel mengenai asal-usul dan jenis material ditambah desain yang wearable dan estetis mengikuti tren menjadi kunci keberhasilan brand. Jadi betapa mahal pun si produk kita itu, kalau semua unsur ini udah dilengkapi, harusnya tetap laku gitu ya. Ya terbukti lah ya, lihat brand-brand yang mahal-mahal yang ada di mall-mall gitu ya, Sarinah, ada juga di alun-alun Indonesia, di GI gitu, itu mahal-mahal banget gitu ya bajunya, tapi kok tetap laku aja gitu ya, karena brand yang seperti itu sudah mampu memberi keterangan yang lengkap tentang produknya, terus dia desainnya wearable, dia estetis, dia mengikuti tren, terus bahannya nyaman, cuttingnya bagus, desainnya bagus, terus dia rajin promosi dan sebagainya. Itu menjadi PR yang lebih berat, tapi kalau berhasil akan lebih sustain gitu bisnisnya dibandingkan dengan kita kalau cuman jualan barang murah, pakai bahan yang palsu, terus cuman bersaing dengan harga aja gitu. Nah, terakhir quote dari saya adalah, penggunaan wastra Indonesia asli dalam fashion bukan saja menjadi penambah estetika, tapi juga pesan budaya sekaligus menjaga keberlanjutan hidup banyak manusia. Jadi kalau misalnya kita mendesain menggunakan wastra itu, kita awalnya belajar dulu. Yang penting estetik dulu gitu ya. Yang penting kita pakai aja dulu, mulai dikenali dulu brand kita. Tapi lama-lama kalau sudah makin cinta sama yang namanya wastra Indonesia, itu akan berasa manfaatnya gitu loh buat kita. Kalau kita udah berhubungan langsung dengan pengrajin, kita udah mampu menjual barangnya mahal dan keuntungan itu untuk mereka dan sebagainya, itu tuh ada kepuasan yang berbeda dibandingkan dengan kalau kita hanya jual baju biasa gitu. Ini yang saya rasakan sendiri. Jadi estetika nomor satu tetap ya, biar orang mau beli gitu. Tapi yang kedua itu ada pesan budaya dan keberlanjutan hidup orang banyak gitu. Oke, kayaknya itu aja. Terima kasih. Kita lanjut ke tanya jawab ya. Ya, betul Teh Riri. Terima kasih banyak. Kita berikan apresiasi yuk sekali lagi untuk ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Dina, Mas Weda, dan juga Teh Riri yang sudah menjabarkan bagaimana konten lokal wastra Indonesia tadi dilihat dari sisi inovasi ya, kemudian jadi proses desain, kemudian juga tadi dari sisi bisnis dan juga etikanya. Nah, lanjut kita langsung ke sesi Q&A. Saya coba rangkum ya Teh Riri dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Kita buka satu-satu. Kalau memang Bapak Ibu mau langsung juga akan bertanya secara langsung, dipersilakan ya dengan cara raise hand. Cuman ada beberapa yang sudah masuk sini, coba kita bahas satu-satu. Dari pertanyaan untuk Ibu Dina ya, Ibu Dina Midiani. Ibu Dina Midiani ada beberapa pertanyaan di sini mengenai bagaimana oh ini ke Teh Riri, Bu Dina dulu, coba saya buka. Menuangkan songket tradisi. Oh ini dari Ibu Mirsa Faiza. Atau dari Alia Batik dulu kali ya. Saya pengrajin, Kak mau tanya, saya kan pengrajin batik, seandainya kita mau kerjasama atau digandeng desainer, oke merancang baju. Nah ini kolaborasi ya sistemnya ya Bu ya. Itu modelnya tidak bisa dipakai baju sehari-hari gitu. Nah ini juga hal yang sama mungkin ya. Oh ini ke Mas Weda. Waduh saya harus ngecek ke satu-satu dulu bentar. Oke. Bu Dina dulu nih.
Disampaikan aja Dari Mbak Iba Caca nanti. Sulam, Budina Caca Sulam, bagaimana cara produk saya bisa ikut dalam kegiatan fashion show mengingat merupakan produk yang baru, yakni sulaman yang ready to wear. Nah, itu kaitannya tadi dengan si kolaborasi tadi ya, Budina. Monggo, Budina. Caca Sulam bagaimana maksudnya mau ikut Dia fashion show? punya produk gitu ya, tapi dia tuh sulamannya ready to wear. Nah, alurnya tuh bagaimana kalau mau ikut kegiatan fashion show. Nah, ini tadi juga ada yang kolaborasi tadi tuh, minta kolaborasi gitu ya, dia juga produknya apa namanya Epic Indonesia juga. Terus Oke. ada lagi dari bahan tradisional, apakah boleh memakai motif di print atau harus pakai batik asli? Itu dari Ibu Kurniasah. Silakan Bu Dina. Ya, mungkin nanti kalau ini perlu dilengkapi aja juga ya sama Mas Weda sama Mbak Riri ya. Kita jawab pertanyaannya gitu aja ya. Oke. Apa Bu Caca Sulam, sebenarnya sulam itu udah bagus banget tuh, udah satu ciri khas yang bisa dikembangkan ya. Apakah Bu Caca Sulam membuat produk akhir atau menerima jasa sulam yang saya nggak jelas. Ya, kalau memang membuat produk akhir dari sulaman itu udah satu kekuatan menjadi ciri khas dari Bu Caca untuk bikin produk akhir. Nah, produk akhirnya bisa dipilih mau mengarah kepada ready to wear, mau ready to wear yang mass production atau yang deluxe itu bisa dipilih. Jadi bagaimana penempatkannya? Nah, kalau sulaman kadang-kadang orang suka terkungkung, bukan terkungkung ya, terbiasa yang namanya sulam, larinya pasti ke gaun-gaun atau kebaya atau apa begitu kan. Arahnya ke romantis, ke feminin atau ke gimana. Sulaman itu kan bisa macam-macam ya, motifnya bisa mau motif bunga-bunga. Misalnya ibu mau bikin gaya sulaman mau lebih ke funky, mau gimana. Tiba-tiba sulamannya ibu bikinnya sarang laba-laba gitu. Laba-laba bisa aja loh ya. Sulaman bisa macam-macam, mau motif tradisi bisa, mau mengambil sesuatu yang elemen yang sangat apa namanya feminin bisa, mau dibikin yang gayanya sangat funky, mau kontemporer, bisa apapun. Jadi ibu tinggal pilih sebenarnya ibu mau menawarkan gaya baju kayak gimana nih yang kemudian akan diberi kekayanya sebagai sulaman. Atau ibu udah punya, saya udah punya kelompok perajin sulaman Bu, bisanya cuma bikin bunga. Oke, bikin bunga aja. Kita dari situ baru kita kembangkan. Misalnya diterapkan di atas kain, umumnya kainnya cuma kain-kain silk atau organdy atau apa gitu ya, bahan-bahan poli. Sekarang mungkin bisa aja ibu terapkan si sulaman itu di atas bahan lain, misalnya bahan bergaris atau bahan apa atau lurik atau apa, bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain yang membuat wasta lain. Jadi sebenarnya tidak terbatas Bu, bisa banyak sekali yang dilakukan dengan sulaman itu, tapi kekuatan sulaman itu bisa menjadi poin yang paling utama. Tinggal ibu cari, ibu mau mengarahkan kepada gaya yang seperti apa, lebih ke sportif kah, lebih ke feminin kah, lebih ke elegan kah, etnik kah, atau lain sebagainya gitu ya. Terus nanti bajunya mau baju yang basic atau yang baju yang sangat avant-garde juga bisa dipilih gitu. Kalau memang ibu memerlukan partner, nah di sini ada banyak sekali teman-teman yang bisa hadir. Jangan lupa udah masuk belum ke e-katalog, nanti di dalam e-katalog ada grupnya, bisa ketemu dengan teman-teman yang lain. Ini teman-teman desainer juga di sini juga ada. Jadi bisa kolaborasi juga, ibu memberikan jasa sulamannya dan teman desainer yang membuat produk busananya. Begitu juga yang tadi dengan batik ya, Mbak Iba ya, dengan batik ya. Tadi batik itu kalau nggak salah saya baca tadi, cuman setelah selesai gimana, bajunya suka nggak bisa dipakai atau gimana. Nah, di sini kita kenapa membuat webinar hari ini, kita justru mau mengajak teman-teman untuk membuat produk yang memakai wastra, tapi jangan berpikir harus heboh dan nggak bisa dipakai. Tetap bisa dipikirkan untuk daya pakainya, daya jualnya. Tapi pilih lagi sekali lagi, gaya apa yang mau ditampilkan, style yang seperti apa, sehingga pada akhirnya bisa sesuai dengan konsumen yang dituju. Gitu ya, Mbak Iba ya. Masih ada lagi mungkin Mbak Riri sama, oh ya tadi yang print ya, print. Batik print atau batik ini tadi Mbak Riri di presentasinya udah menjelaskan banyak ya, bahwa kalau kita nggak melakukan ya akhirnya yang bikin print ya dari China ya banyak sekali ya. Kenapa juga kita nggak bikin sendiri. Jadi mau print mau tidak print tidak apa-apa, tapi jangan kita ngebohongin konsumen. Kalau kita bikin print kita bilang ini batik tulis padahal print ya enggak, harus jelas ini batik print, batik print motif batik gitu misalnya ya. Jadi boleh-boleh aja di dalam acara spotlight nanti mau pakai tradisinya itu mengambil wastranya langsung atau mengambil hanya dari gaya hidup mereka atau filosofi hidupnya atau bentuknya atau inspirasi dari daerahnya, pakaiannya tidak berhubungan dengan kain wastranya juga nggak apa-apa ya. Jadi
Nggak masalah pakai batik print atau batik itu, tapi harus disampaikan dengan jelas. Begitu ya. Mbak Riri mungkin mau menambahkan yang soal batik itu? Ya, kayaknya udah cukup sih dari semua yang aku omongin tadi ya, tentang boleh atau tidaknya memakai motif print itu gitu. Mungkin saya mau nambahin untuk yang bagaimana caranya produk bisa masuk yang sulaman ready to wear itu ya. Jadi kebetulan kalau kalian belum kenal sama brand saya, Rengganis, itu bisa dilihat bahwa saya juga dari awal mengangkat bordir tangan. Nah, bordir ini sama lah kayak sulaman. Saya juga suka pakai sulam juga ya. Tapi gimana caranya supaya teknik yang tradisional ini bisa diminati oleh masyarakat modern, itu ya kembali lagi ke cara kita mendesainnya gitu. Jadi kalau yang masuk ke kategori pengrajin itu rata-rata pertanyaannya sama pasti. Gimana caranya supaya produk saya itu disukai oleh masyarakat modern gitu. Ya mungkin pengrajin itu karena tidak ada basic pendidikan desain, jadi dia mentok ya, dia nggak punya bayangan bagaimana caranya merubah desainnya dari yang tradisional menjadi kontemporer. Padahal tekniknya sama. Saya juga pakai tukang bordir, itu manual semua kerjanya gitu. Nggak ada yang computerized gitu bordirnya. Tapi karena saya ada basic belajar desain, otomatis kayak kita kebuka gitu ya. Begitu melihat ada teknik tradisional yang menarik, kita udah langsung bisa ngebayangin, oh ini tekniknya bisa diginiin, digituin gitu, ganti bahannya, ganti warnanya, ganti motifnya, ganti teknik bordirnya gitu ya, yang tadinya rapet dijadiin jarang-jarang, atau tadinya zigzag dibuat uwer-uwer dan sebagainya. Nah itu kan sesuatu yang bisa kita kembangkan kalau kita sudah praktek menggabungkan antara mindset pengrajin dan mindset desainer, atau namanya kriya. Itu kalau udah masuk ke dunia craft itu benar-benar menggabungkan antara dua itu, unsur desain dan kerajinannya ya, skill tangannya itu yang diolah. Nah mungkin kalau merasa mentok di situ karena kita nggak punya basic desain sama sekali, ikutlah banyak-banyak kursus, ikutlah webinar-webinar yang seperti ini gitu. Itu akan sangat menolong untuk buka wawasan bahwa ternyata teknik tradisional yang kita punya itu unlimited banget gitu, bisa dikembangin ke sesuatu yang sangat-sangat modern dan keren gitu sebetulnya gitu. Bahkan saya juga pernah ikutan pameran di luar negeri, itu justru produk yang handmade dengan teknik-teknik tradisional ini lagi naik daun banget gitu. Jadi sebetulnya potensinya besar sekali. Tapi ya itu banyak langkah menuju ke sana itu, dan itu harus terus-terusan belajar gitu. Iya Mbak Riri. Dan nggak harus sekolah ya. Berarti kita perlu bikin kelas-kelas berikut ya Mbak Riri ya. Ya Nanti jujur kita ya, bikin saya kalau ya. ngajarin materi yang tadi itu 2 hari minimal, dan itu full. Itu tadi saya padatkan benar-benar hanya jadi kayak intisarinya aja gitu, tapi sebetulnya ada workshopnya yang ngebahas tentang bagaimana pakai wasra Indonesia ke koleksi yang ready to wear, itu 2 hari. Nanti FC akan bikin kelas-kelas baru ya. Saya mau nambahin sedikit, saya juga kan sempat bikin buat ekspor. Jadi salah satu produk ekspor saya adalah menampilkan sulaman ya, sulaman tangan tadi di atas t-shirt. Jadi saya banyak mengirim ke Amerika. T-shirtnya itu jadi bentuknya tuh ada olahan sulamannya semua. Begitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan, tidak berarti bentuknya harus seperti itu. Kita bisa mengubah dari bentuknya ya, tapi dengan teknik yang sama gitu. Oke, saya silakan kepada Mbak Iba atau Mas Gita mau tambahin lagi. Mungkin pertanyaan berikutnya aja langsung Mbak. Berikutnya aja ya, Mas. Mbak Iba silakan. Ini sebenarnya tadi Tahdini juga udah menjawab ya, tadi kayak contohnya menuangkan songket tradisional dalam ready to wear casual ini, apakah ada keharusan berapa persen songket yang dipakai gitu ya? Ada aturan. Tidak ada aturannya tanpa melanggar norma yang ada. Nah, ini malah ada yang khawatir nih. Ada satu kekhawatiran dari Ibu Alia Batik, dia tuh pingin banget kerjasama sama menggandeng desainer. Jadi kainnya dari dia, tapi nanti yang merancang adalah desainernya. Tapi dia khawatir fashion show-nya itu bajunya nggak bisa terpakai gitu, karena bajunya bukan baju sehari-hari. Nah itu kumaha, itu malah tergantung nanti kerjasamanya ya seperti apa, dan pasti juga kan akan dilihat terlebih dahulu ya kalau itu mah biasanya. Nah kalau nanti bisa ditambahkan lagi, ini sekaligus pertanyaan yang lain, ini ke Teh Riri nih, langsung ke Teh Riri.
Teh Riri, ini peniruan motif batik nih sudah merata ditulis label print dan juga peredaran ternyata menjadi lebih luas daripada batik handmade ya. Apakah benar UNESCO akan menarik kembali pencanangan bahwa batik adalah warisan nasional Indonesia kategori tak benda? Bagaimana langkah kita perajin, pelaku desain atau pemerintah membendung imported printing motif batik? Adakah langkah supaya sumber bahan baku lebih murah sehingga batik handmade dapat lebih terjangkau? Ini berat juga nih pertanyaannya. Nyinggung-nyinggung UNESCO. Sok atuh. Iya. Pertama sih kalau urusan UNESCO mereka tidak ada urusannya dengan apa yang terjadi di industri ya. Jadi mereka hanya mencatat si batik yang asli itu sebagai warisan budayanya. Jadi mereka sudah punya definisi, sudah punya kategori yang cukup jelas dan teknis gitu di dalam pendaftaran unsur itu ya, warisan kita itu. Jadi nggak akan terganggu. Maksudnya kalau mereka ngelihat wah banyak banget batik palsu gitu yang beredar di mana-mana gitu, kita cabut aja tuh yang Indonesia punya ininya sertifikatnya gitu. Nggak akan kayak begitu karena toh memang batik yang asli itu tetap ada dan tetap sebagai warisan kita yang justru itu tugasnya kita untuk memperjuangkan supaya dia survive terus ya kan. Nah, kalau soal dia udah kalah secara ekonomi dibandingkan dengan yang palsu-palsu itu udah jelas terjadi. Dan itu kan nggak cuma sama batik aja, tapi hampir semua warisan kebudayaan yang ada di negara-negara lain pun juga mengalami hal yang sama karena segala sesuatu yang kultural dan warisan lama itu kan memang lama-lama tidak relevan dengan kehidupan masyarakat modern ya. Jadi kita harus memandang bahwa warisan budaya itu adalah ya warisan gitu, that's it gitu. Nggak ada yang bisa kita perbuat untuk memaksakan kehendak kita untuk semua orang harus pakai batik asli gitu, nggak bisa gitu, karena kan ekonomi ya nggak seperti itu jalannya gitu. Jadi tetap aja biarin yang produk massal itu tetap jalan sendiri. Nah kita kalau memang peduli ya, banyak yang bisa dilakukan sebetulnya gitu. Pertama ngerti dulu gitu situasinya gimana, ngerti dulu produknya apa yang mau kita perjuangkan dan kita fokus di situ. Itu tuh kita juga nggak akan ada matinya kok gitu. Kita nggak kayak terus jadi berjuang perang melawan bisnis yang amat sangat berat gitu. Buktinya saya tuh bisa gitu loh sampai sekarang tuh fokus aja ke situ. Tiap hari passionnya ke situ. Setiap hari melihat indahnya batik dan tenun yang asli dan itu membuat saya lebih kreatif lagi, membuat saya lebih senang bercerita dan konsumen itu ada banget gitu dimanapun itu. Apalagi kalau kita sudah menyentuh ke market yang di luar negeri, justru di luar negeri lebih appreciate lagi gitu. Oh ini asli dari Indonesia yang batik tulis nih dan sebagainya. Itu tuh malah bisa jadi kita secara profit ya malah lebih menguntungkan daripada kalau kita jualan yang barang murahan itu gitu. Jadi sebetulnya kembali lagi ke kita milih apa, market itu ada kok gitu. Yang penting kita melakukannya dengan serius dan konsisten gitu. Kemudian bagaimana langkah kita pengrajin, pelaku desain atau pemerintah membendung importir printing motif batik. Kalau membendung importir itu hanya bisa pemerintah yang melakukan ya. Jadi kalau misalnya semua pecinta wastra ini atau pemerhati tekstil nasional ya bisa bersatu, bisa membuat statement dan bergerak ya, bikin gerakan gitu ya, minta dukungan pemerintah supaya import tekstil itu dipersulit dan sebagainya, itu ya satu-satunya cara seperti itu gitu, karena hanya pemerintah yang bisa menentukan import tekstil itu ditahan atau tidak. Dan sebetulnya sekarang udah lumayan. Jadi pemerintah itu udah lumayan lah sistem ngejaganya supaya kain import sudah agak susah, pajaknya agak tinggi dan sebagainya, itu panjang ceritanya lah, tapi itu udah kerasa kok sekarang dibandingin sama tahun-tahun yang lalu itu. Kemudian ada langkah supaya sumber bahan baku lebih murah sehingga batik handmade dapat lebih terjangkau. Ya kalau itu sih harus ngobrol sama asosiasi pertekstilan kali ya. bukan kita sih yang tahu banyak tentang ini. Kalau emang sumber tekstil
sumber bahan baku yang lebih murah, itu memang kendalanya kita di situ. Di Indonesia itu industri tekstilnya memang masih kalah bersaing dengan produk Cina dan produk negara-negara beberapa lah yang lainnya itu. Kita memang kalah bersaing dari situ. Jadi ya harus dikuatin ekonominya kita dulu lah untuk bisa kita bersaing secara harga secara keseluruhan. Karena itu menyangkut industri nasional kalau masalah tekstil. Segitu aja dulu deh jawabannya. Baik, Teh Riri, ada yang mau menambahkan atau ada yang raise hand nih? Kita mau coba dulu, Mbak Sasa ya. Mbak Iba itu ada pertanyaan dari Lia Pertanyaan Ayu dari- yang kelewat tuh. Yang dari siapa, Mas? Lia Ayu. Ini Oh, mungkin Lia saya Ayu. bisa bantu jawab. Jadi pertanyaannya bagaimana syarat produk fashion bisa dihakikan gitu ya. Mungkin terkait juga dengan tadi Silakan. topik yang dijawab sama Mbak Riri. Nah, ini mungkin ini ya, karena sebagian besar dari kita mungkin menghadapi masalah ini gitu. Gimana caranya fashion itu dihakikan gitu ya. Ini mungkin kalau misalnya Mbak Lia Ayu ya melihat gitu. Jadi ada beberapa macam hak atas kekayaan intelektual gitu. Yang paling banyak mungkin kita bisa gunakan itu ada 2, hak cipta dan yang satu lagi itu ada hak desain industri. Nanti mungkin bisa lihat webnya aja gitu ya. Itu sudah ada informasinya yang jelas. Nah, kalau produk fashion itu nanti bisa jadi masuknya ke hak desain industri. Contoh misalnya kita tadi tuh Mbak Riri dengan karyanya gitu ya. Kemudian saya juga misalnya mengolah wastra ke produk ready to wear. Nah, itu gimana caranya untuk istilahnya agar karya kita tuh secara hukum tuh ada legalnya gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke hak desain industri. Apa itu hak desain industri? Hak desain industri itu biasanya berupa produk gitu. Tapi yang bukan kita hakikan itu bukan motif wastranya, tapi mungkin bisa dari komposisi bentuk cuttingnya gitu ya, konfigurasi elemen-elemen desainnya, misalnya warna, kemudian corak ya, corak dalam artian kalau misalnya ada wastra, apalagi wastra yang dikembangkan, yang modern itu bisa seperti itu. Nah, itu masuknya ke desain industri. Biasanya nanti kalau misalnya Mbak Lia masuk ke sana tuh udah jelas di infonya apa aja yang nanti bisa jadi persyaratan gitu. Nah, yang kedua, hak cipta, kalau kita berbicara hak cipta itu adalah yang biasanya ini nih kayak tadi ada teman-teman dari perajin batik gitu ya. Yang bisa dihak ciptakan adalah khususnya pengembangan motif yang baru gitu. Karena kalau misalnya yang sudah tradisi gitu ya. Contohnya misalnya di Bali ada wastra gringsing gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sudah diturunkan ya dan milik komunal gitu. Maksudnya bukan milik perseorangan. Nah, itu larinya bukan ke hak cipta lagi, tapi ada hak atas kekayaan intelektual yang sifatnya komunal gitu. Kalau kita yang pribadi, misalnya saya perajin batik atau saya misalnya perajin tenun gitu. Saya mengembangkan motif batik ya yang terinspirasi dari budaya, lalu saya kembangkan menjadi sesuatu yang sifatnya lebih kontemporer. Nah, itu bisa masuk ke tanahnya hak cipta. Itu kalau misalnya udah dapat hak cipta itu bisa jadi bisa sampai 50 tahun ya, lebih 50 tahun kita memegang atas hak cipta itu. Tapi kalau hak desain industri yang tadi berupa produk itu mungkin kalau tidak salah sekitar 3 tahun dan itu bisa diperpanjang lagi gitu. Karena itu kan kebutuhannya untuk industri. Kalau kita berbicara khususnya misalnya kita industrinya udah besar, itu udah diproduksi massal misalnya, nah itu perlu akan hal yang seperti itu. Itu sih untuk tadi kelewatan ya, mungkin ada yang bertanya tentang hal itu. Baik, Mas Weda, terima kasih. Tadi ada ibu yang khawatir bekerja sama dengan desainer, takut bandel bajunya itu nggak bisa kepake sehari-hari, katanya Mas Weda. Itu gimana ya? Nah, kalau itu kan masalah kolaborasi, biasanya saya juga, nah contohnya yang tahun lalu saya berkolaborasi dengan salah satu ini ya, perajin endek di Bali gitu ya. Kebutuhannya kan memang untuk konsepnya ready to wear gitu. Jadi memang
ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, mungkin si desainernya juga bisa mengkomunikasikan ini ke perajin. Kalau seandainya misalnya tujuan akhirnya ini gimana caranya produknya ini supaya bisa kejual ya tadi dari segi fungsi ya, utility-nya gitu. Terus dari segi misalnya dia sellable gitu ya, itu harus diperhatikan pada saat mendesain. Tapi ada tapinya juga, misalnya ketika pada saat dipentaskan, kalau dia terlalu biasa di atas panggung, artinya kan namanya juga kita fashion ya, industri kreatif gitu kan, secara visual dia harus menarik gitu. Jadi itu juga bisa diakali mungkin dengan stylingnya yang dimainkan gitu. Nah, kolaborasi itu kan itu tadi ya, fungsinya kita ada komunikasi 2 arah gitu. Justru di situ maksudnya si desainer ini nantinya yang memegang peran gitu, gimana caranya si produk batik ini bisa kelihatan menarik gitu, baik secara pada saat di fashion show kan, tapi juga ketika kalau misalnya sudah dilihat satu persatu produknya itu tetap bisa dijual gitu, tetap bisa dipakai gitu. Berarti mainnya nanti di styling tuh pada saat fashion show gitu. Jadi nggak semua dibuat dengan adalah tips and triknya gitu ya, supaya produk itu kelihatan menarik, kelihatan lebih avant-garde, tapi ketika dilihat satu persatu dia masih logik banget untuk dipakai gitu. Seperti itu Mbak Iba. Makasih, ini dari Bu Lilis lagi nih, mungkin siapa yang bisa menjawab mengenai image brand. Tadi disarankan bahwa kita punya tujuan dulu, tapi jika kita sudah melakukan yang sesuai tujuan kita dan di tengah jalan ada pemikiran lain sebagai pengembangan inovasi dan tujuan atau target market, maka bolehkah kita memakai satu merek atau brand saja, ataukah membuat merek atau brand baru? Siapa yang bisa jawab, monggo. Saya bantu dulu, nanti yang lain ya. Kalau masalah branding ini rumit banget. Jadi sebetulnya memang branding itu kan harus punya visi misi dari awal. Itu ada teknik-tekniknya juga supaya branding kita itu kuat tapi bisa berkembang. Jadi tidak berarti kalau kita punya satu brand terus ke depannya nggak bisa berubah ya, tapi maksudnya kita tetap punya DNA, karakter kita tetap ada di situ, tapi misalnya berubah tekniknya atau berubah look-nya gitu, yang tadinya misalnya avant-garde banget tapi lama-lama dia bergeser menjadi ready to wear banget. Nah itu tuh nggak apa-apa sebetulnya, itu kan yang namanya brand itu kayak punya anak sendiri ya. Kita punya brand itu tumbuh dari yang pertama lahir kita maunya apa, terus tahunnya 10 tahun kemudian dia itu berubah menjadi sesuatu yang lebih relevan dengan apa yang market mau, itu tuh sah-sah saja gitu. Jadi sebetulnya pertanyaannya, kalau di tengah jalan ada pemikiran lain sebagai pengembangan inovasi dan tujuan atau target market, maka bolehkah kita memakai satu brand itu? Ya sangat boleh, asal nggak lompat banget gitu loh. Jadi kayak kita bisa menceritakan kepada konsumen kita bahwa saya berubah menjadi begini itu karena apa gitu, karena ini yang diinginkan oleh market kan, mereka akan malah lebih seneng gitu kalau begitu. Yang penting itu komunikasinya, dan komunikasi itu bagian dari branding. Kalau kita mau launching sesuatu yang baru, ya diceritakanlah kenapa kita membuat itu gitu. Jadi nggak usah bikin yang baru, kecuali kalau bikin inovasi produk baru itu marketnya totally beda gitu. Misalnya yang tadinya saya targetnya ibu-ibu, terus tiba-tiba saya mau bikin baju anak gitu. Nah, bikin baju anak bisa aja tetap di brand yang sama karena kita targetinnya ke ibu-ibu yang punya anak, karena toh mereka yang belanja gitu ya. Itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita mau DNA produknya juga beda banget gitu, yang tadinya saya misalnya main di wastra terus tiba-tiba bikin baju anak yang mainnya di apa bahan-bahan polyester warna-warni, terus jadinya ini ya jadi kayak funky banget gitu. Ya udah bikin aja brand yang baru gitu. Jadi itu semua kembali lagi ke seberapa beda sih gitu produk yang baru yang kita pengen bikin ini gitu. Kalau memang beda banget, marketnya beda, strategi marketingnya juga harus beda, ya mending brand baru. Tapi kalau bisa dikawinkan ke market yang sudah ada, karena toh kita sudah punya market kan, ngapain bikin lagi yang baru total mulai dari nol lagi. Kalau kita bisa menambah
variasi gitu kepada market yang lama gitu. Siapa tahu malah jadi lebih kaya si brand kita ini. Tapi lagi-lagi itu harus kuat strategi brandingnya, jangan sampai salah, jangan sampai melenceng gitu. Itu kalau bisa konsultasi sama ahli branding supaya nggak salah langkah ketika kita inovasi sesuatu yang baru banget gitu. Yang Mbak lain, Iba tadi ada yang raise hand, sekarang udah enggak dia. Jadi Ya, siapa itu yang raise hand? Masih iya. mau tanya enggak tuh? Mungkin terakhir kali Mbak Iba tuh. Iya, Mbak Sasa tadi ya kalau nggak salah ada mau disampaikan atau memang sudah terjawab dari pertanyaan tadi. Nah, ini Mbak Dina ada mau nambahin atau Enggak cukup. cukup? ya ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan lagi sih Ya, sebenarnya. ada. Yuli Nggak ada. Hastuti izin Oh, bertanya kepada Ibu Dina, produk saya fashion eco-print. Apakah kain Oke. eco-print yang saya buat termasuk wastra? Udah saya jawab tadi. Boleh kok, bisa. Ya. Di grup Jadi udah. definisi wastra tadi belum sempat udah sempat dibahas belum ya, Beli Weda ya? Kalau wastra itu kan kain apapun yang diolah secara tradisional, secara handmade ya gitu. Jadi eco-print pun itu masuk ke wastra ya, karena walaupun dia bukan tradisionalnya kita gitu, tapi dia kan handmade, betul nggak? Iya, bisa sih. Saya Betul. rasa Betul ya. betul. Oke. Itu ada yang raise hand? Oke, Mbak Sasa. Tadi Mbak Sasa raise hand ya, silakan Mbak. Halo, maaf tadi sempat terputus sebentar. Pertanyaan saya sih sebenarnya nggak terlalu rumit ya, simpel aja. Tapi mungkin lebih ke Beli Weda sama Ibu Dina. Saya ini kebetulan dari keluarga saya itu tahun mungkin 50-an sampai 70-an. Kita pebisnis batik di Jogja, namanya Batik Caplar, dari keluarga saya Bani. Nah, waktu saya masuk ke industri fashion itu sebenarnya niatnya mau mengembangkan kembali bisnis batik keluarga ini. Karena bisnis kita tahun 70-an itu mati karena adanya batik printing gitu. Jadi kita memang hanya batik tulis dan batik cap zaman itu. Nah, yang saya mau tanyakan mungkin lebih ke gimana ya saya caranya untuk membuat sebuah tren kembali, tapi yang bisa memikat ke generasi yang muda. Karena saya agak concern juga gitu sama generasi muda kita di Indonesia ini, banyak yang tidak terlalu peduli dengan budaya kita gitu. Gimana caranya supaya saya bisa, mungkin saya lebih ingin untuk membuat motif atau membuat tekstur baru, membuat karya baru. Jadi memang benar-benar inovasi yang baru, tapi mengangkat dari kebudayaan kita, gitu, tanpa kehilangan dari aspek budaya tersebut. Gitu. Contoh yang mungkin saya dulu pernah ngelihat adalah waktu saya nonton film Black Panther yang pertama, kostum desainernya Ruth Carter. Saya pernah nonton dokumentasi beliau ketika menceritakan dia mendesain kostum-kostum di film tersebut. Dari setiap suku yang ada di karakter di film tersebut itu diangkat dari budaya Afrika asli. Tapi yang dia taruh di situ mungkin memang ada yang motif-motif asli dari Afrika, tapi banyak juga motif-motif yang dia buat sendiri, gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya lebih ke situ, untuk membuat inovasi baru, mengangkat budaya Indonesia, yang bisa menggait lebih ke generasi muda, gitu aja. Terima kasih. Oke, ini Mbak Dina dulu atau Silakan Mas bagaimana? Weda dulu, nggak Oh, apa-apa. oke. Kalau dari saya mungkin pertama, kalau Mbak siapa? Sasa ya. Ya, kalau Mbak Sasa tahu proses design thinking tuh. Jadi pertama kita harus kenal dulu ya siapa yang jadi tujuan market kita atau customer kita atau user kita gitu. Tadi kan udah disampaikan bahwa generasi muda. Berarti kita harus tahu nih generasi muda yang seperti sekarang tuh gayanya gimana. Yang mereka butuhkan itu apa. Terus ada problemnya tuh gimana. Khususnya yang nanti terkait dengan fashion gitu ya. Nah setelah itu kalau misalnya Mbak Sasa sudah paham nih mereka itu seperti apa,
behaviornya gitu ya. Jadi kayak ada riset tentang pasarnya dulu. Nah, setelah itu kemudian baru nih batiknya akan mau dibikin seperti apa gitu. Contoh misalnya kalau misalnya mau membangkitkan lagi, berarti usahanya yang sekarang udah nggak ada ya dulu ya ceritanya ya? Iya, usahanya sudah tidak ada. Tahun 70-an itu udah tidak bisa bersaing dengan batik printing. Oke, mungkin kalau misalnya dimulai dengan usaha yang tadinya sudah nggak jalan lagi, riset balik lagi gitu, dulu pernah bikin motif-motif yang seperti apa gitu kan, kemudian ada cerita apa di balik motif itu gitu. Siapa tahu itu bisa diangkat lagi, tapi diadaptasi dengan tadi hasil riset yang udah ini si tujuannya apa pengguna usernya ini nih pengennya apa. Nah, itu kan bisa jadi kayak dibikin kayak diceritakan kembali ya. Pilih motif-motif atau karakter-karakter yang memang sesuai gitu ya, yang bisa dikemas dengan ceritanya yang lebih kekinian gitu. Nah, berarti di situ ada proses pengembangan dari yang dulu ke yang sekarang gitu. Seperti itu kan bisa dikemas jadi apa ya? Bisa dibangkitkan lagi di situ. Jadi yang penting kayaknya bikin storytellingnya yang harus menarik gitu ya. Yang dulu punya apa, terus kemudian di istilahnya di redesign ulang gitu ya, disesuaikan dengan pasar yang sekarang. Tapi kalau misalnya nggak mau dengan yang dulu, benar-benar baru gitu ya, nah ini kan lebih bebas bermainnya gitu. Justru tadi dari yang mereka butuhkan, problemnya apa, terus supaya bisa masuk ke sana, batiknya yang diminati seperti apa, harus ada analisa trennya juga gitu. Selain pasar, tadi ada analisa tren kan yang saya sampaikan. Nah, tren ini kemana? Terus kemudian gimana menggabungkan itu, gitu dengan gaya batik. Baru nanti di situ akan muncul pengembangan gagasannya, ide batiknya ini dibikin seperti apa. Contoh misalnya mungkin nggak terlalu ornamennya dibikin lebih sederhana, tapi warnanya dibikin yang lebih misalnya pop colors gitu kan. Itu contoh aja, tapi kan nanti seperti apa visualnya itu tergantung dari itu tadi riset user yang dituju, mereka inginnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi, storytelling tuh penting banget. Orang bisa engage kalau misalnya dia tahu ya konsep di balik karya kita gitu kan. Selain maksudnya secara visual menarik dulu, setelah itu ada ditambah dengan konsep ya, cerita atau bagian storytellingnya itu yang nanti bikin value si produknya ini jadi tambah apa istilahnya tinggi gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu dari saya. Mungkin Mbak Dina bisa menambahkan, silakan. Makasih Mbak Mas Gita. Oke, saya tambahin gitu ya. Jadi sebenarnya ini jadi hasil akhirnya kain ya, bukan ke baju ya, Mbak Sasa ya? Hasil akhirnya sih lebih ke baju sih, jadi lebih ke pakaian. Tapi memang saya mau ngangkat dari situ lagi, supaya pengrajin-pengrajin batik tulisnya itu kan dulu turun temurun, biar bisa saya ajak lagi maksudnya gitu. Oke, siap. Baik, mari kalau untuk batik kainnya maupun untuk bajunya memang benar seperti yang kata Mas Gita tadi katakan ya, cari tahu segmennya ya. Jadi kalau tadi kan saya jelaskan kalau kita mau ngomong inovasi ada 3 hal. Ada kebaruan, ada pembedanya, ada yang satu yang terakhir adalah untuk siapa nih, bagaimana sih secara fungsinya. Nah, kita cari nih dari karakter tadi apa sih yang dibutuhkan, apa yang diinginkan gitu kan. Nah, kebaruannya di mana? Nah, yang membedakan dengan yang lain gimana? Kalau batik itu kan sebenarnya menggambarkan keseharian orang. Dia menangkap keseharian orang kemudian digambar di batik ya. Contohnya makanya kenapa kalau di Cirebon banyak motif udang-udang atau segala macam kan karena banyak nelayan gitu kan ya. Jadi memang menggambarkan ada juga kalau kita lihat batik-batik zaman yang Kalongan itu juga ada yang buketan bunga, ada gaya-gaya Belanda, gaya-gaya seperti apa, karena menangkap apa yang ada. Nah, sekarang kamu balik lagi kepada sekarang ini bagaimana? Apa yang kamu tangkap? Activity apa? Hal apa yang kamu mau ceritakan melalui proses batik kamu, gitu kan? Juga kamu kenal yang lagi musim sekarang seperti apa?
Oh sekarang begini, banyak kan orang printnya motifnya begini-begini. Kamu ada pembedanya, kamu membuatnya tidak dengan di print, kamu dengan di batik. Di batik punya keunggulan tertentu yang bisa kamu angkat sehingga ada pembedanya. Jadi orang bisa melihat dan mungkin kamu juga bisa mengajak si konsumen kamu untuk punya apresiasi, menghargai batiknya, menghargai perajinnya. Di situ ada nilai plusnya. Kamu nggak cuma jual kain, tapi kamu mengajak mereka untuk menjadi bagian dari pelestariannya, dari pengembangan dan sebagainya gitu. Jadi balik lagi ke 3 hal tadi aja ya. Apa sih yang kebaruannya? Bagaimana cara kamu mewujudkan kebaruannya? Kalau yang lama biasanya motif-motif seperti ini, kamu sekarang bagaimana? Mungkin biasanya dibikin di atas kain-kain polosan, mungkin kamu sekarang bikin kainnya nggak kain polosan. Kamu di atas kain-kain yang malah udah ada proses sebelumnya gitu misalnya. Ya tapi barunya di mana intinya? Motifnya kah? Bahannya kah? Cara pembuatan motifnya juga nggak harus full semua misalnya, hanya sebagian-sebagian atau motifnya itu dengan besar kecilnya bermainan seperti itu bisa juga ya. Different-nya di mana pembedanya dengan apa yang ada, apa yang mereka sukai saat ini dan pesaing-pesaing kamu. Pembatik juga masih tetap banyak ya. Yang lain yang bikin juga konotasi ke muda dan sebagainya juga masih banyak. Nah, kamu di mana bedanya yang membuat kamu menjadi lebih spesifik? Dan paling utama adalah tadi pasar kamu. Mengamati pasarnya seperti yang dijelaskan oleh Mas Bli Weda tadi. Oke? Semoga membantu. Baik, terima kasih. sepertinya. Terima kasih Mbak Sasa. Semoga membantu tadi. Ini ada tambahan apa pertanyaan ya, Ibu Dina, produk Ekoprint dan Shibori, untuk Shiborinya apa wasranya juga? Ini terjawab Udah nggak sih? tadi sudah kan. Sudah ya, baik. Berarti sudah selesai tanya jawab kita dan sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita berikan waktu kepada salah satu dewan juri. Salah satu narasumber mungkin ada yang mau mengatakan kata-kata penutup. Wah, sebelum kita tutup secara resmi, silakan Bu Dina atau siapa? Mau mengajak aja untuk yang belum mengisi katalog, yuk isi, jangan lupa ya, boleh produknya kalau nggak modest fashion nggak apa-apa, tapi fotonya itu yang di atas manekin atau produk sepatu, tas, kain, aksesoris. Yuk, jadi ini dengan modal e-katalog nanti bisa diinfokan ke mana-mana. Yang mau ikut spotlight masih ada waktu hari ini sampai besok untuk mendaftar. Tinggal lihat di IG-nya, tolong untuk ngecek. Yuk tampilkan semua karya kita bahwa kita memang cinta dengan wastra, bahwa kekuatan wastra ini adalah kekuatan kita untuk bersaing di internasional. Rame-rame kita usung, rame-rame kita angkat, kita promosikan, kita sebarluaskan sehingga Indonesia mau jadi pusat mode mengacu kepada lokal itu bisa terwujud gitu ya. Itu aja Mbak Iba, sukses buat semuanya. Kalau masih ada info kita akan share ke teman-teman. Nanti untuk materi-materi yang kita sampaikan akan di-share juga ke teman-teman sehingga bisa dipelajari lebih lanjut. Itu dari saya. Makasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Silakan kalau dari Teh Riri mungkin dan Mas Weda ada tambahan sebelum tutup? Cukup kalau dari saya. Ya, cukup juga dari saya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih para narasumber tadi juga ya, Bu Dina menyampaikan bahwa nanti Bapak Ibu kalau menjadi bagian dari kegiatan Spotlight Indonesia gitu, atau misalnya mungkin mau hadir dulu deh, boleh ya, melihat keragaman. Oh iya, hadir yang paling penting juga ya, tanggal 1 sampai 4 catat. Betul, boleh langsung. Kan ya Mbak Iba di IG ya. Di IG sudah ada kalendernya, itu langsung mengumumkan atau di DM langsung di IG-nya ya. Kita terbuka untuk siapa aja ya, dan itu tidak berbahaya. Rame-rame. Betul. Pakai wastra juga sambil datang ya. Betul, karena dalam satu hari ini akan ada 5 slot fashion show, bahkan ada yang 6 Bu Dina. 6 slot fashion show dalam satu hari ya. Betapa banyak nanti keragaman etik Indonesia yang diaplikasikan oleh para desainer jadi sebagai sumber inspirasi. Baik, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir sudah pertemuan kita pada siang tadi menjelang sore sekarang. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber dan Bapak Ibu sekalian yang semangat stay sampai akhir, menyimak sampai selesai. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima Makasih semua teman-teman yang hadir. Semuanya. Si Mbak Dina. Thank you. Makasih semua. Terima kasih. Maaf, Terima kasih terlambat semuanya. gabungnya. Wah, telat ya Bu ya. Gak apa-apa, nanti ada lagi sesi-sesi berikut ya Bu. Iya, Oke, terima makasih kasih. semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Ada 350 sama Dewi. Ya, bakal lucu Ya, tinggal pasang videonya terakhir, Dinat. 50, ini 600. Ya. Approaching 530 miles due west. We confirm inboard cutoff. CIVB to COI capability. You should sound clear down here, Bruce. Sounds like you're sitting in your living room. Loud and clear, over. 1. Liftoff. We have liftoff. Bye semua. Dadah Mas Bye.